Akhir tahun 2021, warga 4 desa di Kecamatan Panggarangan menggelar aksi demo. Mereka menuntut perbaikan jalan di poros desa mereka. Warga berasal dari desa Mekarjaya, Panggarangan, Cisuren, dan Jatake menuntut pemerintah daerah Lebak. Mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan poros sepanjang hampir 25 km tersebut. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Jatake, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Kami akan menuju Kampung Sinagar yang merupakan kampung paling terisolir di desa ini. Menuju Kampung Sinagar, jalan yang kami lalui adalah lintasan yang membelah bukit. Awal perjalanan, kami menempuh seluruhnya perjalanan menanjak. Kontur jalan yang tidak rata membuat perjalanan ini sangat menantang. Kami sedang melewati jalan yang cukup menanjak dan berbatu. Dan kondisinya cukup licin juga karena habis gerimis. Wah, jadi perlu ekstra hati-hati, udah berkali-kali hampir terjatuh dari atas motor. Kondisi jalan yang rusak membuat saya beberapa kali harus turun dari kendaraan. Sekarang motor yang saya sedang naiki berada di lintasan tanah yang cukup licin. Oke, baik. Sepertinya tidak mampu untuk mengangkut penumpang di atas motor sehingga saya harus terpaksa turun. Saya juga harus bantu mendorong motor yang kadang tak cukup kuat untuk membawa 2 orang penumpang. Gas motor harus sering ditarik agar motor terus punya tenaga untuk melaju. Karena jika berhenti di tanjakan, pengendara di belakangnya harus siap untuk menghindar. Karena motor bisa mundur setiap saat. Kita turun ya Pak ya. Oke. Mundur. Sehingga harus didorong seperti ini. Lekukan bekas dilalui motor membuat tanah menjadi bergelombang dan motor rawan terjatuh. Jalan yang lumayan lebar tidak membantu perjalanan kami sama sekali. Gerimis membuat jalanan tanah ini menjadi semakin licin. Kami sedikit beruntung tidak turun hujan sebelumnya. Karena jika turun hujan bisa dipastikan kami tidak akan bisa melewati jalan ini dengan motor. Jalan menuju Kampung Sinagar sebenarnya adalah jalan poros desa yang menghubungkan Desa Jatake dengan desa lainnya seperti Gunung Gede dan Desa Citorek di wilayah Kecamatan Cibeber. Namun, dengan peran yang begitu vital, jalan ini jauh dari kata layak untuk dilewati. Dengan kondisi jalan seperti ini, motor hanya bisa dipacu maksimal 5 km per jam. Mirip dengan berjalan kaki dalam kondisi normal. Setengah perjalanan atau 2,5 km rasanya sangat melelahkan. Pemotor biasanya beristirahat di puncak bukit sekedar untuk melepas lelah dan menikmati bonus jalanan yang sedikit rata. Di sini, biasanya motor yang tidak prima disimpan di ladang warga setempat untuk nanti diambil kembali ketika pulang. Namun di tengah-tengah ada salah satu dari rombongan yang akhirnya menyerah karena akan melewati medan yang curam dan cukup turunan dengan kontur jalan tanah yang sangat licin. Jadi motornya ditinggal di kebun yang ada di sini.
Dari puncak bukit selanjutnya kami menempuh jalan yang seluruhnya menurun sampai Kampung Sinagar. Jika tidak berhati-hati, motor bisa meluncur ke lereng bukit. Terkadang saya harus turun karena muatan yang semakin berat bisa menyebabkan rem tidak kuat untuk menahan laju motor. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, kami tiba di jembatan penanda masuk Desa Sinagar. Jembatan bantuan dari pemerintah ini sudah terlihat usang. Ketika menyeberangi jembatan, motor lain harus menunggu. Karena hanya 2 motor saja yang diperbolehkan untuk melintasi jembatan bersamaan. Dengan area perbukitan dekat Taman Nasional Halimun Salak, warga Kampung Sinagar banyak menanam tanaman produktif. Salah satunya adalah pisang tanduk atau di sini biasa disebut pisang gaplek. Itu. Oke. Nah, potong sekarang ya, Bu. Sekarang potong. Oke, tar dulu, tar dulu. Karena tidak membutuhkan area tanam yang luas, pisang biasanya ditanam di tengah area sawah yang menghampar di Kampung Sinagar. Hampir tiap saat, warga bisa memanen pisang-pisang tersebut. Hanya saja, akses keluar Kampung Sinagar yang sulit membuat pisang tak dapat dijual utuh. Gimana, Bu, caranya boleh diajarin? Warga biasa memanfaatkan pisang untuk olahan seperti keripik atau sekedar digoreng. Harapannya tentu saja untuk menambah nilai ekonomisnya. Pisang yang dijadikan keripik biasanya yang umurnya masih muda, sehingga nanti ketika digoreng, pisang menjadi renyah dan tidak lembek. Setelah dikupas, pisang kemudian diletakkan di dalam air bersih untuk nantinya diserut tipis-tipis. Sekarang kita lagi menyerut pisangnya buat jadi keripik. Tadi saat proses pemotongan buah pisang, tangan saya sempat tergores, tapi udah diobatin. Sekarang udah nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Jenis pisang tanduk ini memang lebih cocok untuk dijadikan olahan daripada dimakan langsung. Tanah yang lembab membuat kampung ini menjadi tempat yang pas untuk pertumbuhan pisang. Tanaman pisang sendiri biasanya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk berbuah. Sebuah potensi yang luar biasa tentunya. Setelah diserut, pisang langsung dimasukkan ke penggorengan. Warga Sinagar memang terbiasa masak di tungku dengan kayu bakar. Maklum saja, pasokan bahan bakar gas jarang datang ke tempat ini. Setelah didinginkan sebentar, keripik kemudian dikemas dalam plastik ukuran sedang. Satu plastik dihargai hanya Rp500. Sungguh harga yang sangat murah. Tidak semua pisang digoreng oleh Ibu Sukarsi. Beberapa disimpan untuk diolah di kemudian hari. Dari 2 sisir pisang bisa menghasilkan 10 kantong keripik. Oh, lewat bawah. Ya udah.
Ibu Sukarsi terbiasa menjajakan keripik pisangnya berkeliling di kampung. Wajar saja, dari hampir 100 rumah, hanya ada 4 warung di kampung ini. Dan tentunya tidak semua mau membeli dagangan atau sekedar titip-titip keripik pisang. Enggak, yang kemarin masih ada. Makasih ya Bu. Ya tutup Bu. Hari ini, Sukarsi kurang beruntung. Tidak ada satupun warung atau warga yang membeli dagangannya. Assalamualaikum. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah warga dan menikmati keripik pisang tersebut. Santai ya Bu. Setelah tadi kita berkeliling, berjualan, ternyata banyak warung yang menolak keripik pisangnya Ibu Sukarsi. Akhirnya kita menikmati di sini, tidak jadi dijual, cuma dimakan aja bersama dengan tetangga. Tapi mau bagaimana lagi kalau dijual keluar dari kampung Sinagar, kesulitan akses. Sementara di kampung sendiri, warung-warung juga mempertimbangkan karena pembelinya hanya warga kampung saja. Para petani pisang di sini seolah berjuang sendirian tanpa perhatian pemerintah. Sukarsi pun harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk menghemat pengeluaran, Sukarsi dan warga sekitar terbiasa mencari keong sawah atau yang lebih dikenal dengan tutut. Tutut sendiri dikenal sebagai salah satu hama perusak tanaman, tapi jika diolah dengan benar, tutut bisa menjadi hidangan yang lezat. Hewan bercangkang ini memang banyak tinggal di perairan tawar, termasuk sawah dan tersebar di seluruh pulau besar Indonesia kecuali Papua. Keong air tawar ini bisa tumbuh sampai tinggi cangkangnya mencapai 10 cm. Dengan waktu bertelur yang tak terbatas, tutut bisa dicari setiap saat oleh warga Sinagar. Untuk memasaknya tak butuh banyak bumbu, hanya bawang merah, kunyit, lengkuas, serai, dan daun salam. Tak lupa gula dan garam. Sebelum dimasak, tutut harus dibersihkan terlebih dahulu agar lumpur-lumpur yang menempel di cangkang tutut terlepas. Setelah irisan bawang merah digoreng, masukkan air untuk merendam tutut dan bumbu ulek lainnya. Setelah kita bersihkan tutut dan menyiapkan bumbu untuk dimasak, saatnya kita langsung aja ya Bu ya dimasukkan. Iya, langsung aja. Ke sini. Ternyata prosesnya tidak semudah itu ya. Iya. Agak lumayan rumit ya Bu ya step-stepnya. Iya. Langsung saya masukkan. Iya, boleh. Seberapa banyak garamnya Bu? Iya, cukup. Hanya butuh waktu 10-15 menit, hidangan pun siap. Akhirnya udah mateng ya Bu. Senang gak, Mei? Senang saya Bu. Saya juga senang banget. Ya Bu, mantap. Kita udah siap buat makan. Saya udah lapar banget. Saya juga lapar. Tutut dikenal memiliki kandungan protein dan mineral yang cukup tinggi. Sukarsi terkadang menjual tutut hasil tangkapannya. Tapi jika di tempat lain harga tutut mentah bisa mencapai Rp10.000 per kilogram, di sini hanya dihargai 1.000 perak per mangkoknya. Untuk memakannya, kita perlu memecahkan ujung cangkang tutut dengan gigi depan. Dengan begitu, daging tutut di dalam cangkang bisa kita hisap dan kita makan. Di tengah keterbatasan akses jalan, Sukarsi tetap menikmati hidup tanpa mengeluh. Meski sebenarnya banyak impian yang ingin dia capai untuk anak-anaknya. Di sini susah, keadaan jalan kelihatan merenya sama ibu sama bapak. Enak yang dibangun cerku bapakku ibu cika bioga. Memang nage aritos iya mah jalan saya meren gengger ge payu cika bioga nya. Iya mah tuku
gaduh namang ja atuh teu payu. Akibat jalan orang can ieu can bagus. Ibu pernah nggak sih mendapat bantuan dari pemerintah? Enggak pernah. Belum pernah sama sekali, Bu. Kenapa belum pernah, Bu? Enggak tahu, saya enggak tahu apa-apa. Mau menyekolahkan anak juga tidak punya modal. Kesusahan, rumah saya kayak begini. Saya tidak punya apa-apa.